Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Pagi, Saudara. Saat ini kami akan mengajak Anda untuk melihat serta mengulas informasi penting dan menarik apa saja yang termuat di Harian Kompas edisi Kamis 6 Juni 2024. Saya akan mengajak Anda, Saudara, untuk melihat terlebih dahulu foto terbesar yang termuat di halaman muka Harian Kompas. Ini adalah tiang tuo yang dibawa oleh pemangku adat. Foto ini diberi judul Iringan Tradisi Melestarikan Muara Jambi. Tiang tuo yang terbuat dari kayu bulian dibawa pemangku adat dalam upacara tradisi tegak tiang tuo atau peletakan batu pertama pembangunan museum kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi di Desa Danau Lamo, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi pada Rabu kemarin. Nah, selain tentunya terkait dengan Muaro Jambi, tapi juga ada informasi ataupun judul utama yang dimuat di Harian Kompas pada hari ini. Diberi judul Pemerintah Yakin Upacara 17 Agustus bisa digelar di IKN. Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN terus dipacu. Pemerintah optimistis upacara hari ulang tahun ke-79 RI pada 17 Agustus mendatang bisa digelar di ibu kota yang berada di Kalimantan Timur itu, meski hingga saat ini pembangunan sejumlah infrastruktur dan fasilitas pendukung belum tuntas. Pembangunan di IKN juga diklaim tak terkendala meski pimpinan otorita IKN mengundurkan diri. Nah, sebelum kita beralih ke informasi lainnya, kami ingin mengulas sedikit saja soal foto yang kemudian melengkapi halaman ini. Dapat Anda lihat secara garis besar memang istana IKN ini dapat disebut sudah berbentuk, tetapi yang dapat Anda lihat juga di bagian atas ini adalah Istana Garuda, yang kemudian nanti tentu diharapkan menjadi landscape pada saat upacara HUT RI ke-79 di IKN. Tetapi saat ini Istana Garuda ataupun ikon tersebut belum rampung. Tentu kita harapkan nanti akan jadi pada 17 Agustus mendatang untuk kemudian memeriahkan dengan berbagai macam kekurangannya tentu upacara 17-an di sana. Nah, informasi lainnya ada di kolom bagian bawah dengan judul PLN diminta investigasi pemicu gangguan di Sumatera. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral meminta PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN menangani secara tuntas gangguan pasokan listrik selama belasan jam di sejumlah wilayah di Sumatera. Investigasi dan audit pada jaringan kelistrikan diperlukan agar hal serupa tak terulang. Sebelumnya, pemadaman listrik terjadi di sejumlah provinsi di Sumatera, seperti di Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, dan Bangka Belitung pada Selasa kemarin. Hal itu terjadi karena ada gangguan transmisi saluran udara tegangan tinggi 275 kV, Lahat Lubuk Linggau, bahkan ada daerah yang mengalami pemadaman lebih dari 15 jam. Seluruh informasi ini, Saudara, dapat Anda akses di Harian Kompas edisi Kamis 6 Juni 2024 ataupun Anda dapat membaca selengkapnya di laman kompas.id.